Selamat datang kembali para remaja juga pemuda Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar kembali di Sekolah Minggu yang judulnya adalah Tuhan Mengasihiku yang Berdosa. Ya, ayatnya diambil dari kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai ke 14. Maka dari itu yuk kita sama-sama berdoa dulu. Bapa kami sekali lagi mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, di mana satu lagi kesempatan Tuhan beri kami untuk bisa sama-sama belajar kebenaran firman-Mu, beri kami sama-sama hikmat Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan kami boleh merasakan kasih Tuhan yang lebih-lebih lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke guys, dari kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai ke 14 itu menceritakan bagaimana kejatuhan manusia, ya. Di awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan yang baik. Tuhan menyediakan segalanya bagi manusia karena saat itu manusia belum berdosa. Ya, jadi manusia pun punya tubuh yang abadi, tidak pernah sakit. Manusia hidup berkecukupan. Tuhan sediakan segalanya bagi manusia. Tetapi Iblis punya rencana lain bagi manusia, yaitu iblis ingin sekali untuk menghancurkan manusia. Maka dari itu, iblis coba menggoda manusia. Nah, satu hal, guys, iblis itu nggak bisa secara langsung menyeret kita, menjatuhkan kita secara langsung, nggak bisa. Tetapi justru, iblis akan menggoda kita supaya kita berdosa, supaya kita hancur oleh keputusan yang kita buat. Ini penting sekali. Ya, jadi ketika kita berdosa, jangan nyalah-nyalain iblis. Ya, kenapa? Karena emang iblis tujuannya pengen kita berdosa supaya kita jatuh. Kita lihat dari kitab Kejadian 3. Ayat yang pertama, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, ya kepada Hawa, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu akan mati. Nah guys, perhatikan. Iblis selalu mencoba mengalihkan kebenaran-kebenaran. Ya, iblis mencoba mengecoh manusia. Di sini ceritanya iblis coba mengecoh Hawa. Dia coba tes Hawa. Hawa tahu nggak sih kebenaran firman Tuhan? Hawa tahu nggak sih perintahnya Tuhan? Iblis mulai tanya sama si Hawa. Hawa, buah-buah di taman ini kan nggak boleh kamu makan. Kata si iblis kepada si Hawa. Sebenarnya gimana? Sebenarnya kalau di kitab Kejadian 2, Tuhan bilang gini, semua pohon, semua buah yang ada di taman ini boleh dimakan, kecuali yang di tengah-tengah itu, pengetahuan baik dan jahat, tidak boleh dimakan. Perintahnya cuma itu. Tapi lihat, si iblis bilang apa sama si Hawa? Semua pohon taman ini, jangan kamu makan kan? Nah, ini kan godaan. Nah, tapi Hawa bilang gini, Hawa bilang, Allah firman, nggak boleh kami makan. Ya, semuanya boleh kami makan, boleh. Tapi pohon yang di tengah-tengah, yang ada di tengah itu tidak boleh dimakan, apalagi raba. Nah, di sini Hawa mulai tergoda untuk nambah-nambahin. Ya. Padahal Tuhan nggak pernah bilang nggak boleh raba. Ya, cuma bilang nggak boleh makan. Ya, dan di sini juga perhatikan. Kenapa manusia bisa jatuh dalam dosa? Karena saat ini manusia yang disebut Hawa ini, dia mulai meragukan perintah Tuhan, meragukan apa yang Tuhan perintahkan, meragukan apa yang Tuhan minta kita lakukan, dan mulai mempercayai si iblis. Kehidupan kita sama. Sampai saat ini kalau kita renungkan, ya teman-teman semua, mungkin kita banyak tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi di dalam perjalanan hidup kita, seringkali iblis mencoba menjatuhkan kita. Dan seringkali kita mulai meragukan kebenaran firman Tuhan yang kita tahu. Kenapa? Karena ternyata iblis pun seolah-olah terdengar baik. Ya, iblis pun punya alibi yang kuat. Kita mulai mempercayai si iblis dan mulai meragukan kebenaran firman Tuhan. Sama seperti si Hawa. Ya, ayat yang ke-6 bilang gini,
Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakan. Manusia bisa jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena dia mulai meragukan kebenaran firman Tuhan. Jadi hati-hati. Ya, ketika kita mulai meragukan kebenaran firman Tuhan, kita mulai meragukan perintahnya Tuhan dan mulai tertarik pada apa yang dunia tawarkan. Hati-hati. Hati-hati, guys. Mungkin yang cowok bilang, ya itu cewek. Ya kalau cewek kan emang kerjanya kan gitu. Cewek selalu aja gitu ya. Cewek selalu aja biang-biangnya dosa itu cewek, selalu cowok itu selalu jadi korban cewek. Ya, hati-hati, guys. Yang cowok jangan bilang seperti itu. Ya, kalau saya mau tanya, sebenarnya manusia jatuh dalam dosa itu gara-gara Hawa atau gara-gara si Adam? Ya, gara wanita, gara-gara pria. Ya, pria seringkali menyalahkan wanita. Kenapa? Karena wanita tuh yang makan, pria kan kagak. Wanita tuh yang digoda sama si iblis. Ya, wanita itu kan lemah. Jadi wanita yang digoda, wanita yang berdosa. Makanya semua manusia jatuh dalam dosa. Itu gara-gara si Hawa, gara-gara cewek semua. Tapi kita mau lihat ayat yang ke-6 tadi. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati dan memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Lanjutin. Dan diberikannya juga kepada suaminya. Diberikan kepada Adam. Diberikan kepada siapa? Kepada pria yang bersama-sama dengan dia. Lalu suaminya pun memakannya. Guys, kalau kita lihat. Perintah Tuhan kepada manusia itu diberikan bukan kepada Hawa. Silahkan baca kitab Kejadian 2. Itu diberikan kepada Adam. Bahkan saat perintah itu diberikan, Hawa belum diciptakan, nggak ada itu perempuan. Ya, perintah itu diberikan kepada Adam. Kenapa perintah itu diberikan kepada Adam? Karena Tuhan ingin manusia dapat menikmati semua hal yang baik yang Tuhan sediakan. Ya, makanya perintah itu diberikan kepada Adam. Lalu Tuhan pun melihat bahwa Adam tidak baik seorang diri, dia ciptakan Hawa untuk menjadi seorang penolong. Wah, dahsyatnya Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Adam? Adam ternyata memang memberitahu istrinya, Hawa, bahwa pohon itu nggak boleh dimakan. Itu sudah benar. Tapi di dalam perjalanannya, ya, di dalam perjalanannya, ketika Hawa berbuat dosa, Adam ada di mana? Saya mau tanya. Ternyata Adam ada di sisinya. Makanya tadi ayat yang ke-6 tadi bilang, Hawa setelah makan diberikan juga kepada si Adam yang ada di mana? Yang ada di sampingnya. Ternyata ketika Hawa berbuat dosa, si Adam ada di sampingnya. Seringkali para pria ketika dia melihat perempuan atau melihat pasangannya sedang berbuat dosa, pria cuma diam aja malah ikut-ikutan. Ini yang menjatuhkan. Dan dosa ini terus sampai sekarang. Hati-hati, guys. Dan poin yang paling penting itu gini. Ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, maka dia bisa mengerti dan dia bisa tahu bahwa dirinya telanjang. Dia bisa tahu bahwa ternyata dirinya telah berdosa, bahwa dirinya telah berbuat salah, bahwa dirinya telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini yang ngeri. Dan waktu itu Tuhan memanggil, ya ayat 9 bilang gini, dan Tuhan Allah memanggil manusia itu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya manggil si Adam tuh, the man ya, manggil manusia itu dan berfirman padanya, "Hei, di mana engkau? Adam, lu di mana?" katanya gitu ya. Ayat 10 bilang gini, lalu Adam menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman, aku jadi takut. Loh, kenapa jadi takut? Gitu ya. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya bilang gini, Tuhan bilang, siapa yang bilang sama kamu bahwa kamu telanjang? Adam bisa tahu dari mana bahwa dirinya telanjang? Karena sejak lahir kan dia nggak pernah tahu pakaian. Lalu apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang itu? Tuhan tanya. Adam, apakah engkau makan buah itu? Lalu apa yang dijawab oleh Adam? Ayat 12. Adam menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Lihat, apa yang dilakukan oleh Adam? Yang seharusnya Adam menjadi seorang pelindung bagi Hawa. Ternyata ketika dia ketahuan berdosa, dia bilang apa? Bukan gue yang salah, Hawa yang salah. Dia tuduh Hawa, dia cari kambing hitam. Ya, dia alihkan kesalahannya kepada Hawa. Sebenarnya salah siapa tuh? Ketika Hawa makan, manusia jatuh dalam dosa. Yang salah siapa? Yang salah Adam, yaitu dosa pembiaran. Adam membiarkan istrinya berbuat dosa.
Yang seharusnya itu tanggung jawab seorang pria untuk bisa menjaga istrinya, untuk tidak berbuat dosa. Pria punya tanggung jawab. Tetapi apa yang dilakukan Adam malah membiarkan dan ikut-ikutan. Jadi para pria jangan pernah nyalahin wanita. Pria harus menjadi pelindung wanita. Pria harus menjaga istrinya baik-baik, menjaga pasangannya baik-baik. Hei para pemuda remaja, bagi para pria ingat, kalian sekali waktu akan menikah dan kalian harus jaga baik-baik istri kalian. Hei para wanita, kamu pun harus menjadi seorang penolong yang baik, bukan hanya mengorbankan suamimu, pasanganmu. Ingat. Nah, karena kejatuhannya ini, makanya Tuhan harus tanya, Dam, lu di mana? Kamu ada di mana? Pertanyaannya gini, ketika Tuhan tanya itu, Adam kamu ada di mana? Emangnya Tuhan nggak tahu Adam ada di mana? Kan Tuhan mah tahu. Emang Tuhan nggak tahu Adam ada di mana? Guys, Tuhan tahu banget Adam ada di mana. Tapi Tuhan tanya itu. Tuhan pengen tahu responnya Adam. Sadar nggak bahwa dia dirinya sebenarnya berdosa? Ketika Tuhan tanya, Adam kamu ada di mana? Yang Tuhan inginkan, respon Adam itu bahwa dia sebenarnya tahu atau tidak bahwa dirinya sudah berdosa. Tapi respon Adam malah aneh. Dia malah menyalahkan si Hawa. Guys, manusia jatuh dalam dosa sedemikian dalamnya. Dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu ngikat kita sampai sekarang. Yaitulah dosa manusia sejak awal sampai sekarang. Bagi kita semua, orang yang belum terima Kristus, dosa itu masih ikat. Maka dari itu Tuhan tahu banget bahwa karena manusia telah berdosa, manusia telah terkutuk, tanahnya sudah terkutuk, ya Hawa wanita terkutuk, pria terkutuk, apapun yang dilakukannya semuanya tidak dapat menghasilkan sebagaimana mestinya. Maka dari itu Tuhan perlu untuk datang secara langsung untuk menyelamatkan manusia. Maka dari itu Tuhan kirimkan satu-satunya anaknya tunggal, Yesus Kristus, ke dunia ini hanya untuk menyelamatkan manusia. Yesus datang ke dunia karena manusia nggak pernah bisa nyelamatin dirinya sendiri. Kalau Yesus nggak datang ke dunia, manusia hanya saling menyalahkan. Ya, manusia hanya saling menyalahkan. Yesus tahu, Tuhan tahu Yesus harus datang ke dunia, tebus dosa manusia, harus mati di kayu salib. Dan saat itulah keselamatan ditawarkan kepada manusia. Barang siapa mau bertobat dan mau percaya pada Yesus, dia akan diselamatkan. Maka dari itu, teman-teman semua, saya percaya semua murid-murid pemuda dan remaja di Gereja Baptis Indonesia Bethlehem ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Maka dari itu kita perlu untuk menyatakan keselamatan tersebut. Ya, kita perlu untuk dapat menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan kasih-Nya Tuhan yang sudah Dia lakukan bagi kita semua yang sudah menerima Dia sebagai Juru Selamat kita. Dan tentunya saya yakin banget masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, mungkin di benak kalian masih banyak pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita bahas di pertemuan Google Meet setelah ini. Ya, nanti setelah ini langsung masuk ke link Google Meet ya, yang seperti setiap minggu kita lakukan. Ya, kita akan ketemu di sana, kita akan bahas hal ini lebih jauh lagi. Oke guys, saya yakin semuanya akan menjadi berkat. Kita akan banyak pertanyaan di sana, kita akan bahas banyak hal, dan tentunya biarlah hanya Tuhan Yesus yang dimuliakan. Oke, dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah kalian semua. Haleluya. Mari kita gabung di Google Meet. God bless you all.